Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut untuk bagian yang kedua mengenai persamaan diferensial linear homogen or DN koefisien variabel. Ya, jadi pada bagian yang kedua ini kita akan lanjutkan beberapa teorema yang terkait dengan persamaan diferensial linear homogen or DN koefisien variabel. Jadi pertama-tama kita tuliskan terlebih dahulu bentuk umum daripada persamaan diferensial linear homogen or DN koefisien variabel, di mana kita tuliskan dalam notasi operator diferensial L, ya, yaitu Ly sama dengan A0 dikali dengan turunan ke N dari Y ditambah dengan A1 dikali dengan turunan ke N kurang 1 Y, lalu ditambah dan seterusnya sampai pada AN dikurang 1 dikali dengan turunan pertama Y, Yaksen, ya, kemudian ditambah dengan AN dikali Y, ini sama dengan 0, ya. Jadi ini bentuk umum daripada persamaan diferensial linear homogen or DN koefisien variabel, di mana fungsi A0, A1 sampai fungsi ke N yaitu AN ini merupakan fungsi yang kontinu pada interval I, ya. Jadi A0, A1 sampai AN dalam hal ini dia sebagai koefisien dalam persamaan diferensial ini itu merupakan N fungsi yang kontinu pada interval I, dan nilai A0 di titik X itu dia tidak sama dengan 0 untuk setiap X elemen I, ya. Jadi ini sebagai bentuk umum daripada persamaan diferensial linear homogen or DN koefisien variabel. Nah, selanjutnya kita bahas untuk teorema ketiga, ya. Jadi pada bagian pertama sebelumnya kita sudah bahas teorema 1 mengenai eksistensi penyelesaian dari masalah nilai awal, ya. Dan untuk teorema yang kedua itu mengenai teorema yang berkaitan dengan ukuran atau size dari suatu penyelesaian persamaan diferensial linear homogen or DN koefisien variabel. Nah, untuk teorema yang pertama pada bagian yang kedua ini yaitu teorema yang ketiga, ya, yaitu tentang ketunggalan penyelesaian, ya. Jadi kita tuliskan untuk teorema yang ketiga. Jadi dalam hal ini teorema yang ketiga itu mengenai ketunggalan penyelesaian. Oke. Jadi sebagai teorema yang ketiga, ya, jadi sebagai teorema yang ketiga mengenai ketunggalan penyelesaian, pertama dalam teorema ini yaitu misalkan X0 ini adalah titik sembarang, ya, pada interval I, dan alpha 0, alpha 1 dan seterusnya sampai pada alpha N kurang 1 ini merupakan konstanta. Jadi merupakan konstanta real sembarang, ya. Jadi merupakan konstanta real sembarang, ya. Jadi ini sebagai hipotesis dalam teorema yang ketiga bahwa X0 itu merupakan titik sembarang pada interval I, dan alpha 0, alpha 1 sampai alpha N kurang 1 itu merupakan N konstanta real sembarang, ya. Jadi nilai alpha dalam hal ini itu ada sebanyak N, mulai dari A0, dari alpha A0 sampai alpha N kurang 1. Nah, sebagai kesimpulan dalam teorema ini, maka penyelesaian persamaan diferensial
LY sama dengan 0. Jadi persamaan diferensial ini yang kita maksud ya, persamaan diferensial linear homogen ordin koefisien variabel. Ya, jadi maka penyelesaian persamaan diferensial LY sama dengan 0 yang memenuhi kondisi berikut ya. Jadi penyelesaian dari persamaan diferensial ini yang memenuhi kondisi berikut, yaitu kondisinya nilai Y di titik X0 dia sama dengan alpha 0, kemudian nilai turunan pertama Y di titik X0 dia sama dengan alpha 1, ini dan seterusnya sampai pada nilai turunan ke N kurang 1 Y di titik X0 dia sama dengan alpha N dikurang 1 ya. Jadi kesimpulan dalam teorema ini bahwa penyelesaian persamaan diferensial LY sama dengan 0 yang memenuhi kondisi berikut, yaitu penyelesaian tersebut memiliki nilai pada titik X0 sama dengan alpha 0 dan nilai turunan pertamanya di titik X0 sama dengan alpha 1, nilai turunan keduanya di titik X0 sama dengan alpha 2 dan seterusnya sampai pada nilai turunan ke N kurang 1 di titik X0 dia sama dengan alpha N kurang 1, itu adalah tunggal ya. Jadi ini sebagai kesimpulan dari teorema yang ketiga bahwa penyelesaian dari persamaan diferensial LY sama dengan 0 yang memenuhi kondisi ini itu adalah tunggal. Jadi hanya terdapat satu penyelesaian dari persamaan diferensial ini, di mana nilainya di titik X0 itu sama dengan alpha 0 dan nilai turunan pertamanya di titik X0 sama dengan alpha 1 sampai pada nilai turunan ke N kurang 1 di titik X0 dia sama dengan alpha N dikurang 1. Jadi hanya ada satu penyelesaian dari persamaan diferensial ini ya, LY sama dengan 0 yang memenuhi kondisi ini. Jadi itu mengenai ketunggalan penyelesaian ya yang kita berikan dalam teorema yang ketiga ini ya. Jadi ini berkaitan dengan teorema yang pertama mengenai eksistensi penyelesaian. Jadi untuk teorema yang ketiga itu mengenai ketunggalan penyelesaian tersebut. Nah, sebagai bukti daripada teorema yang ketiga ini, jadi kita buktikan ya. Nah, untuk membuktikan ketunggalan daripada penyelesaian persamaan diferensial LY sama dengan 0 yang memenuhi kondisi ini, pertama kita memisalkan dua penyelesaian dari persamaan diferensial LY sama dengan 0 yang memenuhi kondisi ini ya. Jadi untuk membuktikan ketunggalan penyelesaian tersebut, kita misalkan dua penyelesaian dari persamaan diferensial ini yang memenuhi kondisi ini. Artinya bahwa kedua penyelesaian tersebut memiliki nilai di titik X0 dia sama dengan alpha 0, nilai turunan pertamanya di titik X0 dia sama dengan alpha 1 dan seterusnya sampai pada nilai turunan ke N kurang 1 di titik X0 dia sama dengan alpha N dikurang 1 ya. Jadi alpha 0 sampai alpha N dikurang 1 ini yang kita misalkan pertama sebagai hipotesis dalam teorema yang ketiga ya, yang merupakan konstanta real sembarang ya. Jadi untuk membuktikan ketunggalan penyelesaian ini, pertama kita memisalkan dua penyelesaian yang memenuhi kondisi ini ya. Jadi misalkan Y1 dan Y2. Jadi kita memisalkan dua penyelesaian yaitu Y1 dan Y2. Jadi ini adalah dua penyelesaian dari persamaan diferensial LY sama dengan 0 ya. Jadi persamaan diferensial ini yang dimaksud dan memenuhi
kondisi di atas. Oke, jadi ini pemisalan kita sebagai bukti untuk teorema yang ketiga. Pertama kita memisalkan Y1 dan Y2 adalah dua penyelesaian dari persamaan diferensial LY sama dengan 0 ya. Jadi persamaan diferensial yang sama dan memenuhi kondisi di atas. Jadi kedua penyelesaian ini yaitu Y1 dengan Y2 memenuhi kondisi ini. Artinya nilai Y1 dan Y2 nilainya dia di titik X0 dia sama dengan alpha 0, kemudian nilai turunan pertamanya di titik X0 dari Y1 dan Y2 itu juga sama dengan alpha 1 sampai pada nilai turunan ke N kurang 1 dari Y1 dan Y2 di titik X0, keduanya itu dia sama dengan alpha N dikurang 1. Jadi itu yang kita maksud dalam pemisalan ini. Ya, ini itu yang kita masuk dalam pemisalan ini. Nah, selanjutnya kita akan buktikan bahwa Y1 itu sama dengan Y2. Ya, jadi jika kita sudah bisa menunjukkan bahwa Y1 sama dengan Y2, itu artinya penyelesaian persamaan diferensial LY sama dengan 0 yang memenuhi kondisi ini itu adalah tunggal. Ya, jadi selanjutnya kita akan menunjukkan bahwa Y1 sama dengan Y2 yang itu, sehingga itu bisa disimpulkan bahwa penyelesaian yang memenuhi kondisi ini itu dia bersifat tunggal ya. Nah, untuk menunjukkan bahwa Y1 sama dengan Y2, pertama kita definisikan fungsi G ya sebagai fungsi yang baru. Jadi didefinisikan G ya, didefinisikan G dalam interval I ya, yaitu jadi didefinisikan fungsi G dalam interval I yaitu Gx itu sama dengan Y1x dikurang dengan Y2x ini untuk setiap X elemen I ya. Jadi didefinisikan G dalam interval I yaitu Gx sama dengan Y1x dikurang Y2x untuk setiap X elemen I. Nah, dari pemisalan fungsi G ini nanti kita bisa menunjukkan bahwa Y1 sama dengan Y2 untuk setiap X elemen I ya. Nah, jadi langkah selanjutnya setelah ini diperoleh ya. Jadi pertama kita tunjukkan dulu bahwa untuk G sama dengan Y1 dikurang Y2 itu merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial ini, persamaan diferensial LY sama dengan 0 ya, yang merupakan persamaan diferensial linear homogen or Dn koefisien variabel ya. Jadi pertama kita kita tentukan dulu nilai operator diferensial daripada fungsi G ini. Jadi LG itu dia sama dengan, berdasarkan definisinya bahwa G sama dengan Y1 dikurang Y2, maka LG sama dengan L, G-nya kita ganti dengan Y1 dikurang dengan Y2. Nah, karena L ini merupakan operator diferensial, maka untuk fungsi yang dikurangkan seperti ini, untuk nilai operator diferensialnya itu dapat kita urai menjadi LY1 dikurang dengan LY2 ya. Jadi kita bisa urai seperti ini dari bentuk ini ya, karena L itu merupakan operator diferensial ya. Jadi ini dia sama dengan, jadi kita lanjut bahwa LG itu dia sama dengan, nah perhatikan Y1 dengan Y2 kita misalkan dia sebagai penyelesaian dari persamaan diferensial LY sama dengan 0. Itu artinya bahwa nilai operator operator diferensial dari Y1 yaitu LY1 dia sama dengan 0 ya, sesuai dengan bentuk persamaan diferensial ini yaitu LY sama dengan 0. Berarti LY1 sama dengan 0 dikurang LY2 juga dia sama dengan 0 karena Y2 juga kita misalkan sebagai penyelesaian dari
persamaan diferensial ini. Nah, di sini kita melihat bahwa LG sama dengan 0 dikurang 0 sama dengan 0 ya. Jadi kita peroleh bahwa LG sama dengan 0. Itu artinya bahwa G itu juga merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial ini. Jadi kita sudah memiliki atau kita sudah menunjukkan bahwa G itu merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial ini. Jadi selanjutnya untuk bagian yang kedua, kita tentukan nilai G, ya, nilai fungsi G di titik X0 beserta nilai turunan-turunannya sampai pada turunan ke N kurang 1 di titik X0 ya. Jadi selanjutnya selanjutnya itu yang kita cari adalah nilai G di titik X0 berdasarkan definisi daripada fungsi G ini. Untuk X sama dengan Y1X dikurang Y2X, berarti nilai G di titik X0 dia sama dengan nilai Y1 di titik X0. Jadi ini X sama dengan X0, kita substitusi pada bentuk ini. Jadi kita peroleh Y1 X0 dikurang dengan Y2 X0. Nah, selanjutnya perhatikan untuk nilai Y1 di titik X0 dari pemisalan pertama tadi, bahwa Y1 dan Y2 merupakan dua penyelesaian dari persamaan diferensial ini dan memenuhi kondisi di atas. Artinya bahwa Y1 dan Y2 nilainya di titik X0 dia sama dengan alfa 0. Berarti di sini Y1 X0 dia sama dengan alfa 0, lalu dikurang Y2 X0 juga nilainya sama dengan alfa 0. Nah, ini kita peroleh dia sama dengan 0. Nah, kita peroleh bahwa nilai G di titik X0 dia sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita tentukan nilai turunan-turunan G mulai dari turunan pertama sampai turunan ke N kurang 1 di titik X0 ya. Jadi G aksen X0 dulu. Nah, ini dulu kita tuliskan untuk G aksen X0 itu sama dengan Y1 turunan pertama Y1 di titik X0 dikurang dengan turunan pertama Y2 di titik X0. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini berdasarkan definisi daripada fungsi G ini. Jika ini jika kita turunkan masing-masing ruas ini, maka kita peroleh bentuk ini ya, dimana kita tentukan turunannya di titik X0. Berarti turunan pertama G di titik X0 dia sama dengan turunan pertama Y1 di titik X0 dikurang dengan turunan pertama Y2 di titik X0. Nah, selanjutnya mengenai nilai daripada turunan pertama Y1 dan Y2 di titik X0, kita lihat ini bahwa keduanya itu dia nilainya sama dengan alfa 1. Ya, jadi di sini bahwa kita dari pemisalan Y1 dan Y2 berarti nilai turunan pertama Y1 di titik X0 dia sama dengan alfa 1 berdasarkan kondisi ini ya. Nah, ini dikurang. Nah, begitupun dengan untuk turunan pertama Y2 di titik X0 dia juga nilainya sama dengan alfa 1. Nah, di sini kita peroleh bahwa dia sama dengan 0. Nah, kita peroleh berikutnya bahwa turunan pertama G di titik X0 dia sama dengan 0 ya. Nah, misalkan kita tuliskan untuk nilai turunan kedua G di titik X0, jadi polanya sama untuk turunan kedua, berarti ini kita turunkan juga sampai turunan kedua. Jadi ini turunan kedua dari Y1, karena di sini X0 berarti di sini turunan kedua Y1 di titik X0, kemudian dikurang dengan turunan kedua Y2 di titik X0. Nah, ini sama dengan, perhatikan kondisi di atas ya. Untuk turunan pertama dia sama dengan alfa 1. Berarti jadi ini berurutan ya, alfa 0, alfa 1, alfa 2, alfa 3 sampai alfa n dikurang 1. Untuk turunan pertama bersesuaian dengan alfa 1. Untuk turunan kedua nanti bersesuaian dengan, jadi turunan pertama berarti berikutnya adalah turunan kedua alfa 1, berarti berikutnya adalah alfa 2. Jadi untuk turunan kedua di titik X0 dia sama dengan alfa 2. Berarti ini sebagai nilai turunan kedua dari Y1 di titik X0 dia sama dengan alfa 2, lalu dikurang begitupun dengan nilai turunan kedua Y2 di titik X0 dia juga sama dengan alfa 2. Nah, alfa 2 dikurang alfa 2 dia sama dengan 0 ya. Jadi proses ini kita lakukan dan seterusnya ke bawah ya, sampai turunan ke N kurang 1G di titik S0. Jadi kita sudah sampai pada
nilai turunan ke n kurang 1 G. Nah, kan lagi aja di sini diturunkan ke apa kan lagi di sini menyatakan turunan ke n kurang 1 daripada G, berarti bentuk ini juga kita turunkan sampai turunan ke n kurang 1-nya. Berarti di sana dia adalah turunan ke n kurang 1 dari Y1. Jadi di titik S0 ya, jadi di titik S0 kemudian dikurang dengan turunan ke n kurang 1 dari Y2, ini juga di titik S0. Nah, sekarang untuk ini dia merupakan ini ya, untuk nilai turunan k n kurang 1 di titik x0 dia sama dengan alpha n dikurang 1. Berarti untuk nilai y1 turunan k n kurang 1 di titik x0 dia sama dengan alpha n dikurang 1. Begitupun dengan nilai turunan ke n kurang 1 y2 di titik x0 dia juga sama dengan alpha n dikurang 1. Nah, ini kita peroleh juga dia sama dengan 0 ya. Jadi di sini kita melihat bahwa mulai dari nilai fungsi G di titik x0 sampai pada nilai turunan ke n kurang 1 di titik x0 itu semuanya sama dengan 0 ya. Nah, selanjutnya kita akan kaitkan ini hasil ini dengan ukuran daripada fungsi G yang kita sudah bahas pada yang kita sudah bahas pada bagian yang pertama ya, mengenai ukuran dari suatu penyelesaian. Jadi perhatikan di sini bahwa karena kita menunjukkan bahwa LG sama dengan 0, itu artinya bahwa G merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial LY sama dengan 0 ya. Jadi kita tuliskan dulu atau kita dari hasil yang kita peroleh ini ya, bisa kita tuliskan ukuran dari fungsi G di titik x0 itu kita notasikan dia menyerupai simbol panjang vektor seperti ini ya. Untuk bagian seperti ini, materi seperti ini kita sudah bahas pada bagian yang pertama mengenai ukuran dari suatu penyelesaian persamaan diferensial linear homogen ordn koefisien variabel. Nah, untuk ukuran fungsi G di titik x0 itu didefinisikan sebelumnya dia sama dengan, jadi dalam kurung siku dia sama dengan nilai mutlak daripada G, nilai mutlak daripada Gx0 ini dikuadratkan lalu ditambah nilai mutlak daripada turunan pertama G di titik x0 ini juga dikuadratkan lalu ditambah berikutnya nilai mutlak turunan kedua dikuadratkan dan seterusnya sampai pada nilai mutlak dari turunan ke n kurang 1 G di titik x0 ya. Ini juga kita mutlakkan kemudian kita kuadratkan ya. Jadi perhatikan bentuknya ya, ini merupakan definisi dari ukuran fungsi G sebagai penyelesaian dari persamaan diferensial tersebut. Jadi ini secara keseluruhan dia berpangkat 1/2 ya. Jadi ini berpangkat 1/2. Jadi berdasarkan definisi daripada ukuran penyelesaian kita tuliskan bahwa ukuran daripada fungsi G di titik x0 dia sama dengan ini. Nah, selanjutnya pada bagian ini kita peroleh bahwa nilai G di titik x0 sampai pada nilai turunan ke n kurang 1 di titik x0 itu semuanya sama dengan 0. Nah, nilai-nilai ini yang kita substitusi ke sini. Berarti kita peroleh di sana dia adalah di sini Gx0 dia nilainya sama dengan 0. Berarti di sini nilai mutlak dari 0 dia sama dengan 0 dikuadratkan hasilnya tetap sama dengan 0 ya. Jadi sama dengan 0. Jadi buka kurung siku. Untuk bagian ini dia sama dengan 0. Untuk nilai turunan pertamanya juga sama dengan 0. Ini dan seterusnya sampai pada nilai turunan ke n kurang 1 G di titik S0 dia juga sama dengan 0. Berarti di sini sama dengan 0. Nah, ini berpangkat 1/2. Nah, di sini kita dapat melihat menentukan nilainya bahwa ini dia sama dengan 0 ya. Jadi kita peroleh bahwa nilai dari ukuran fungsi G di titik x0 itu dia sama dengan 0 ya. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan teorema yang kedua yang kita sudah bahas pada bagian yang pertama ya, di mana pada teorema yang kedua itu untuk menggunakan teorema yang kedua kita butuh
interval tertutup. Jadi teman-teman bisa meninjau atau melihat teorema yang kedua pada bagian yang pertama. Pada teorema yang kedua itu di sana diberikan interval I sebagai interval tertutup dari A sampai B. Ya, jadi untuk menggunakan teorema yang kedua, pertama-tama kita butuh satu interval tertutup sehingga nanti bisa kita gunakan teorema yang kedua. Ya, jadi pertama kita memisalkan terlebih dahulu titik sembarang pada interval I ya. Jadi selanjutnya jadi perhatikan penggunaan untuk teorema yang kedua. Selanjutnya misalkan X, jadi misalkan X ini adalah titik sembarang pada I, pada interval I, sehingga nilainya dia tidak sama dengan X0 ya. Jadi ini pemisalan kita selanjutnya, bahwa kita misalkan X itu merupakan titik sembarang pada interval I, sehingga X itu dia nilainya tidak sama dengan X0 ya. Nah, selanjutnya dari kedua titik ini, titik S dengan titik S0 ini, kita definisikan satu interval tertutup yang merupakan himpunan bagian dari interval I ya. Jadi kita langsung saya sambung ya. Jadi misalkan ini X adalah titik sembarang pada interval I, sehingga X itu tidak sama dengan X0, dan interval tertutup, dan kita misalkan interval tertutup, misalkan dia adalah interval tertutup J ya, yang merupakan himpunan bagian daripada interval I ya. Jadi interval tertutup yang kita misalkan ini dia harus interval tertutup daripada apa? Harus himpunan bagian daripada I ya, agar dijamin bahwa fungsi G ini atau penyelesaian daripada persamaan diferensial L sama dengan 0 itu terdefinisi dalam interval ini ya. Jadi dan interval tertutup J himpunan bagian daripada I ya, sehingga titik X dengan X0 itu merupakan anggota daripada interval J ya. Jadi untuk pemisalan yang kedua ini kita memisahkan interval tertutup J yang merupakan himpunan bagian daripada interval I, sehingga interval J ini dia memuat titik X dengan X0. Jadi X dengan X0 itu elemen daripada J. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan teorema yang kedua dalam dengan menggunakan interval J ini ya. Jadi sebelumnya pada teorema yang kedua itu bahwa interval yang diberikan dalam teorema yang kedua itu merupakan interval tertutup dari A sampai B ya. Jadi di sini kita munculkan interval tertutup, dalam hal ini yaitu interval J ya. Dia dengan ketentuan seperti ini ya. Jadi selanjutnya kita tuliskan apa yang kita perlu di atas. Jadi karena G adalah penyelesaian ya. Karena G adalah penyelesaian dari persamaan diferensial L sama dengan 0 ya. Jadi ini bisa kita tuliskan seperti ini karena kita sudah menunjukkan bahwa nilai operator diferensial L dari fungsi G dia sama dengan 0. Itu artinya bahwa G merupakan atau G adalah penyelesaian dari persamaan diferensial L sama dengan 0 ya. Dan kita peroleh dan nilai daripada atau kita langsung saya tuliskan ini. Mana bentuk yang kita peroleh ya, bahwa ukuran daripada fungsi G di titik S0 ini ya, yang kita peroleh dia sama dengan 0 ya. Jadi karena G adalah penyelesaian persamaan diferensial L sama dengan 0, di mana kita peroleh bahwa ukuran daripada fungsi G di titik S0 dia sama dengan 0 berdasarkan
Jadi berdasarkan teorema kedua atau teorema 2 ya. Jadi ini, jadi di sini penggunaannya teorema 2. Jadi berdasarkan teorema 2 maka jadi kita lanjut. Berdasarkan teorema yang kedua, maka kita dapat menuliskan bahwa untuk X dengan X0 elemen Y ya, jadi maka untuk X dengan X0 elemen Y berlaku. Nah, sebagai kesimpulan dalam teorema yang kedua bahwa ketika X dengan X0 ini merupakan elemen daripada interval tertutup Y ini ya, maka berlaku bahwa ukuran daripada fungsi G di titik X0 ya, ini dikalikan dengan E berpangkat min K dikali dengan X dikurang X0, ini dia lebih kecil atau sama dengan ukuran daripada fungsi G di titik X, dan ini lebih kecil atau sama dengan ukuran daripada fungsi G di titik X0, ini dia dikali dengan E berpangkat K dikali nilai mutlak X dikurang dengan X0. Keterangannya di mana K merupakan, jadi K itu merupakan suatu konstanta real positif ya. Jadi untuk bentuk daripada konstanta K ini itu di sana dirumuskan dia diberikan bentuknya dalam teorema yang kedua ya. Jadi di sini kita cukup menuliskan bahwa K itu adalah suatu konstanta real positif. Jadi berdasarkan teorema yang kedua, untuk X dengan X0 ini yang merupakan anggota daripada interval tertutup Y ya. Jadi yang merupakan anggota daripada interval tertutup Y ini, di mana G itu merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial Lie sama dengan 0, maka berlaku pertidaksamaan ini. Itu yang kita peroleh berdasarkan teorema yang kedua. Nah, selanjutnya di sini kita sudah memperoleh bahwa ukuran daripada fungsi G di titik X0, jadi yang ini, yang di sini ya, yang kita maksud ya. Jadi di sini karena kita peroleh bahwa dia sama dengan 0, maka untuk ini yang sama dengan 0 kita substitusi ke sini dengan ke sini. Berarti nanti di sini kita peroleh 0 dikali dengan E berpangkat min K dikali nilai mutlak S dikurang S0. Jadi 0 dikali sekian itu dia hasilnya adalah 0. Jadi 0 lebih kecil atau sama dengan ukuran daripada fungsi G di titik S itu tetap ya. Jadi di sini ukuran fungsi G di titik X, kemudian ini lebih kecil atau sama dengan, nah di sini juga kita ganti ini dia sama dengan 0. Berarti sana 0 dikali ini dia tetap sama dengan 0 ya. Ya, kita sudah memperoleh nih bahwa ukuran daripada fungsi G di titik X dialah lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil atau sama dengan 0. Nah, selanjutnya dengan menggunakan sifat ketaksamaan bilangan real bahwa jika B lebih besar atau sama dengan A dan lebih kecil atau sama dengan A, maka ya, jadi maka B itu dia sama dengan A ya. Jadi ini salah satu sifat dalam bilangan real bahwa jika B ini lebih besar atau sama dengan A dan lebih kecil atau sama dengan A, maka pada dasarnya B itu dia sama dengan A. Jadi dengan menggunakan sifat ini, maka dari pertidaksamaan ini kita dapat menuliskan bahwa ukuran daripada fungsi G di titik X itu dia sama dengan 0 ya. Jadi dalam sifat ini sebagai B, 0 itu sebagai nil dari A. Nah, sebagai kesimpulan bahwa B sama dengan A, berarti ini sebagai B dia sama dengan ini sebagai nilai daripada A. Jadi B sama dengan A. Jadi ukuran daripada fungsi G di titik X itu dia sama dengan 0 ya. Jadi kita sudah memperoleh ini. Nah, selanjutnya
perhatikan ya, jadi di sini itu tujuan kita, kita akan menunjukkan bahwa nilai Gx itu sama dengan 0 ya. Jadi di sini kita sudah sampai bahwa nilai daripada ukuran fungsi G di titik X dia sama dengan 0. Nah, jika kita sudah memperoleh ini, berarti jika masing-masing ruas kita jika masing-masing ruas kita kuadratkan dari bentuk ini, maka kita peroleh ini. Jika dikuadratkan maka dia hasilnya adalah ukuran daripada fungsi G ya. Jika dikuadratkan maka ini dia sama dengan 0 kuadrat, berarti dia sama dengan 0 ya. Nah, selanjutnya bentuk ini kita tuliskan dia rumusnya sesuai dengan definisinya. Jadi atau ya, jadi untuk bentuk ini bisa kita tulis sesuai dengan definisinya, dia adalah nilai mutlak dari G di titik X ini dikuadratkan ditambah dengan nilai mutlak dari turunan pertama G di titik X ini juga dikuadratkan ditambah dan seterusnya sampai pada nilai mutlak dari turunan ke N kurang 1G di titik X ini juga dikuadratkan. Karena di sini dia berpangkat 2, berarti dia ini secara keseluruhan dia berpangkat 1. Ini kita peroleh dia sama dengan 0 ya, jadi sama dengan 0. Jadi bentuk ini itu jika dirumuskan dia sama dengan ini, sesuai dengan definisi daripada ukuran dari suatu penyelesaian. Ya, nah selanjutnya perhatikan di sini untuk bentuk ini itu untuk tanda mutlak itu karena dia semuanya itu berpangkat 2, itu kita bisa ubah ya dengan menggunakan sifat bahwa jika nilai mutlak A dikuadratkan itu dia sama dengan A kuadrat ya. Jadi nilai mutlak A kuadrat itu dia sama dengan A kuadrat. Berarti dari bentuk di atas itu bentuk ini bisa kita hilangkan tanda mutlaknya dengan menggunakan sifat ini ya. Jadi nilai mutlak Gx dikuadratkan itu sama saja dengan Gx dikuadratkan tanpa menggunakan tanda mutlak ya. Begitupun untuk bentuk-bentuk yang dari turunannya ya. Jadi untuk turunan pertama kita hilangkan tanda mutlaknya, berarti G aksen X ini juga dikuadratkan ditambah dan seterusnya sampai pada turunan ke N kurang 1 G di titik X ini juga kita kuadratkan, ini dia sama dengan 0 ya. Jadi kita sudah memperoleh bentuk seperti ini. Nah, selanjutnya dari sini kita gunakan sifat bahwa jika kita memiliki kesamaan yaitu A kuadrat ditambah dengan B kuadrat sama dengan 0. Jadi jika kita memiliki bentuk seperti ini, maka dapat disimpulkan bahwa nilai A itu dia sama dengan B, itu dia keduanya sama dengan 0 ya. Jadi jika kita memiliki bentuk yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 0, maka pada dasarnya A dengan B itu dia sama dengan 0. Jadi dengan menggunakan sifat ini berarti karena di sini setiap suku itu berbentuk kuadrat ya, berarti berdasarkan sifat ini berarti Gx ini dengan turunan pertamanya ini sampai turunan ke N kurang satunya itu dia sama dengan 0 berdasarkan sifat ini. Tapi yang kita perlukan hanya Gx saja ya. Jadi berdasarkan sifat ini kita peroleh bahwa nilai daripada G di titik X dia sama dengan 0. Jadi ini saja yang kita perlukan ya, karena ini yang berkaitan dengan Y1 dengan Y2 mengenai nilai Y1 dengan Y2 ya. Jadi kita sudah peroleh bahwa Gx itu sama dengan 0. Nah, itu untuk Gx sama dengan 0, itu artinya bahwa sesuai dengan definisi daripada G pada bagian sebelumnya bahwa Gx itu dia sama dengan Y1x dikurang dengan, jadi Gx itu sama dengan Y1x dikurang dengan Y2x. Jadi ini kita peroleh dia sama dengan 0 ya. Jadi Gx itu kita ganti dengan ini sesuai dengan definisi daripada fungsi G yang kita berikan. Jadi kita tuliskan bahwa Y1x dikurang Y2x itu dia sama dengan 0 ya. Nah, jadi kita sudah memperoleh bentuk yang seperti ini ya. Nah, selanjutnya jadi titik sini ya. Jadi selanjutnya kita akan simpulkan bahwa Y1 dengan Y2 itu sama ya. Jadi perhatikan berikutnya, karena X adalah titik sembarang. Jadi dari pemisalan X itu bahwa X itu merupakan titik sembarang pada interval I, di mana jadi pada pemisalan sebelumnya bahwa X itu merupakan titik sembarang pada interval I
yang berbeda dengan X0 ya. Di mana di sini untuk titik X ini kita peroleh bahwa nilai Y1 di titik tersebut ya dikurang dengan nilai Y2 di titik X itu ya, X yang sama ini ya, itu dia sama dengan 0. Maka karena X itu merupakan titik sembarang pada interval I, maka dapat disimpulkan bahwa nilai Y1X dikurang dengan Y2X ini dia sama dengan 0 untuk setiap X elemen daripada I. Ya, jadi dari pemisalan bahwa X itu merupakan titik sembarang pada I, itu artinya bahwa X itu mewakili semua titik yang semua titik atau semua anggota pada interval I. Ya, sehingga ya, di sini kita sudah peroleh bahwa nilai Y1 di titik X dikurang nilai Y2 di titik X itu sama dengan 0. Karena X itu mewakili semua anggota dalam interval I, berarti dapat disimpulkan seperti ini, bahwa Y1X dikurang Y2X itu dia sama dengan 0 untuk setiap X elemen I. Ya, nah bentuk ini bisa kita tulis dalam bentuk lain yaitu atau ya. Jadi Y1X dikurang Y2X itu sama dengan 0 untuk setiap X elemen I. Itu artinya bahwa jadi atau ini persamaan ini masing-masing ruas kita tambah dengan Y2. Jadi atau Y1X ya, jadi Y1X itu dia sama dengan Y2X. Ini berlaku untuk setiap X elemen I ya. Jadi untuk bentuk pengurangan ini kita ubah dalam bentuk seperti ini, sehingga di sini kita dapat melihat bahwa Y1 sama dengan Y2. Ya, jadi Y1X sama dengan Y2X untuk setiap X elemen I. Itu artinya bahwa Y1 sama dengan Y2. Nah, itu yang akan kita tuliskan pada langkah berikutnya ya. Jadi kita tuliskan. Jadi hasil ini menunjukkan bahwa, jadi ini yang kita maksud ya, hasil di atas menunjukkan bahwa, jadi hasil di atas menunjukkan bahwa pada dasarnya kedua penjelasan itu sama, yaitu jadi dari ini kita bisa tuliskan bahwa Y1 sama dengan Y2. Nah, dengan kata lain, jadi karena kita sudah menunjukkan bahwa Y1 sama dengan Y2, itu dapat dikatakan dengan kata lain bahwa penyelesaian dari persamaan diferensial LY sama dengan 0 ya. Jadi LY sama dengan 0 yang memenuhi kondisi, jadi yang memenuhi kondisi tersebut ya. Jadi kondisi tersebut yaitu pada teorema tadi bahwa nilai penyelesaian tersebut di titik X0 sama dengan alpha 0, nilai turunan pertamanya di titik X0 sama dengan alpha 1, sampai pada nilai turunan ke N kurang 1 di titik X0 dia sama dengan alpha N dikurang 1. Jadi kondisi itu yang kita maksud ya. Jadi yang memenuhi kondisi tersebut adalah tunggal. Oke. Jadi kita bisa simpulkan seperti ini. Karena jika kita mengambil dua penyelesaian dari persamaan diferensial ini yang memenuhi kondisi tersebut, ternyata pada dasarnya kedua penyelesaian itu sama. Jadi itu artinya bahwa hanya satu penyelesaian dari persamaan diferensial LY sama dengan 0 yang memenuhi kondisi yang diberikan dalam teorema yang ketiga. Ya, jadi mengenai eksistensi daripada penyelesaian persamaan diferensial yang memenuhi kondisi tersebut itu sudah dijamin dari teorema 1 yang kita sudah bahas pada bagian yang pertama untuk materi persamaan diferensial linear homogen ordn koefisien variabel ya. Jadi selanjutnya di sini kita buktikan untuk teorema yang ketiga mengenai ketunggalan daripada penyelesaian tersebut.
Ya, jadi perhatikan di sini. Jadi ini sudah selesai ya, untuk teorema yang ketiga sudah kita buktikan ya. Jadi untuk pemisalan bahwa Y1 dan Y2 adalah penyelesaian daripada persamaan diferensial Y sama dengan 0 dan memenuhi kondisi ini, itu bisa kita misalkan seperti ini. Karena eksistensi daripada Y1 ataupun Y2 itu sudah dijamin berdasarkan teorema yang pertama mengenai eksistensi penyelesaian ya, bahwa terdapat penyelesaian persamaan diferensial Y sama dengan 0 yang memenuhi kondisi seperti ini, yang memenuhi kondisi ini. Itu kita diberikan pada teorema yang pertama mengenai eksistensi penyelesaian. Nah, pada untuk teorema yang ketiga bahwa penyelesaian tersebut adalah tunggal. Nah, ini yang kita buktikan ya. Jadi ini untuk teorema yang ketiga. Nah, selanjutnya kita bisa bahas untuk teorema berikutnya, yaitu teorema yang keempat mengenai eksistensi n penyelesaian bebas linear dari persamaan diferensial LY sama dengan 0 ya. Jadi ini kita bersihkan dulu, kita bahas untuk teorema yang keempat. Nah, sebagai teorema yang keempat ya, jadi kita tuliskan teoremanya terlebih dahulu. Jadi teorema yang keempat yaitu bahwa persamaan diferensial LY sama dengan 0 itu selalu ya, jadi selalu memiliki n penyelesaian bebas linear pada interval I. Oke. Jadi ini untuk teorema yang keempat mengenai eksistensi dari n penyelesaian bebas linear dari persamaan diferensial LY sama dengan 0 yang merupakan persamaan diferensial linear homogen koefisien, jadi linear homogen ordern koefisien variabel pada interval I ya. Jadi teorema yang keempat yaitu persamaan diferensial LY sama dengan 0 itu selalu memiliki n penyelesaian bebas linear pada interval I. Nah, untuk membuktikan ini kita akan menggunakan kembali teorema 1. Bisa juga kita gunakan teorema yang ketiga sebelumnya mengenai ketunggalan penyelesaian. Jadi teorema 1 bisa kita gunakan ataupun teorema yang ketiga ya. Jadi kita coba buktikan teorema yang keempat ini. Jadi sebagai bukti, pertama-tama kita mengambil satu titik pada interval I ya. Jadi misalkan X0 itu merupakan suatu titik pada interval I ya. Nah, selanjutnya jadi misalkan X0 itu merupakan suatu titik pada interval I. Nah, selanjutnya dengan menggunakan teorema 1 atau teorema yang ketiga ya, maka kita dapat memisalkan. Jadi kita gunakan teorema 1 saja ya. Jadi berdasarkan teorema 1 mengenai eksistensi penyelesaian ya. Jadi teorema 1, jadi berdasarkan teorema 1 kita dapat misalkan bahwa Y1 Y2, jadi Y1 Y2 sampai pada fungsi Yn adalah n penyelesaian dari persamaan diferensial LY sama dengan 0 ya, yang memenuhi kondisi berikut ya.
Jadi mengenai eksistensi daripada penyelesaian Y1, Y2 sampai N ini dari persamaan diferensial L sama dengan 0 itu sudah dijamin dari teorema yang pertama. Ya, jadi selalu terdapat penyelesaian dari persamaan diferensial L sama dengan 0 ya, yang memenuhi kondisi berikut, di mana pada titik X0 yang kita tinjau, di mana untuk Y1 itu dia memenuhi kondisi bahwa nilainya di titik S0 dia sama dengan 1 dan nilai turunan pertama Y1 di titik X0 itu sama dengan nilai turunan kedua Y1 di titik X0 itu sama dengan, dan seterusnya sampai pada nilai turunan ke N kurang 1 Y1 ini di titik X0 ini dia sama dengan 0 ya. Jadi untuk penyelesaian Y1 ini itu eksistensinya itu dijamin dia dijamin eksistensinya dijamin bahwa Y1 itu dia memenuhi kondisi ini. Itu sudah dijamin berdasarkan teorema yang pertama ya, atau bisa kita menggunakan teorema yang ketiga ya. Jadi dalam hal ini itu nilai alfa yang kita maksud adalah alfa nolnya 1, alfa satunya sampai nilai alfa n kurang satunya dia sama dengan 0 semua. Jadi itu eksistensi daripada Y1 itu dijamin berdasarkan teorema yang pertama. Nah, untuk untuk Y2 itu dia memenuhi kondisi bahwa nilai Y2 di titik X0 dia sama dengan 0. Jadi di sini alfa nolnya sama dengan 0. Kemudian nilai dari turunan pertama Y2 di titik X0 dia sama dengan 1. Jadi alfa satunya 1. Kemudian nilai turunan kedua Y2 di titik X0 itu sama dengan nilai turunan ketiga Y2 di titik X0 ya, ini sama dengan, dan seterusnya sampai pada nilai dari turunan ke N kurang 1. Jadi kita lanjut pada bagian bawah ya. Jadi dan seterusnya sampai pada seterusnya sama dengan sampai pada nilai turunan ke N kurang 1 Y2 di titik S0 dia sama dengan 0 ya. Jadi untuk Y2 ini dia hanya nilai turunan pertamanya di X0 sama dengan 1. Selain itu dia sama dengan 0. Jadi nilainya di nilai Y2 di titik X0 sama dengan 0, dan nilai turunan kedua sampai turunan ke N kurang 1 di titik X0 dia sama dengan 0. Jadi hanya turunan pertama dari Y2 ini di titik 0 dia sama dengan 1. Jadi eksistensi daripada Y2 ini itu sudah dijamin berdasarkan teorema yang pertama, di mana dalam hal ini nilai alfa sebagai konstanta bilangan real yang kita ambil adalah ini alfa 0, ini alfa 1, alfa 2 sampai alfa n dikurang 1 dia sama dengan 0. Jadi untuk eksistensinya itu sudah dijamin berdasarkan teorema yang pertama ya. Jadi kita buat pola di mana Y1 sampai Yn itu dia memenuhi kondisi ini. Jadi untuk Y1 nilai fungsinya di X0 sama dengan 1, nilai turunan-turunannya di X0 sama dengan 0. Untuk Y2 yang sama dengan 1 itu adalah nilai turunan pertamanya. Jadi nanti untuk Y3, jadi misalkan jika kita menuliskan untuk Y3, jadi Bapak berurutan ya. Jadi Y1 nilainya di 1 itu adalah Y1, untuk Y2 itu nilai turunan pertamanya yang sama dengan 1. Berarti untuk Y3 nanti nilai turunan keduanya, jadi berurutan. Jadi untuk Y3 itu nilainya di titik S0, ini dia sama dengan nilai turunan pertamanya di titik S0. Ya, ini dia kita buat kita misalkan dia sama dengan 0. Yang sama dengan 1 yaitu nilai turunan kedua daripada Y3 di titik S0. Ini kita misalkan dia sama dengan 1. Selanjutnya untuk turunan ketiga ya. Jadi turunan ketiga Y3 di titik S0 ini sama dengan, dan seterusnya sampai pada turunan ke N kurang 1 Y3 di titik S0 itu dia juga sama dengan 0. Jadi untuk Y3 itu hanya turunan keduanya yang sama dengan 1. Selain itu
semuanya sama dengan 0. Jadi untuk Y1 tadi hanya Y1 yang nilainya 1 di titik S0. Untuk Y2 hanya turunan pertamanya di titik S0 sama dengan 1. Untuk Y3 hanya turunan keduanya. Jadi yang Y4 nanti hanya turunan ketiga, jadi Y3 hanya turunan kedua yang nilainya sama dengan 1 di titik X0. Untuk Y4 berarti dia bersesuaian dengan turunan ketiga ya. Jadi ini dan seterusnya sampai pada fungsi Yn. Jadi untuk Yn itu nilai fungsinya di titik X0 ya. Jadi untuk Yn itu nanti dia yang sama dengan 1, dia sudah bersesuaian dengan turunan ke N kurang 1 ya. Jadi untuk Y3 turunan kedua yang nilainya sama dengan 1. Turunan untuk Y4 turunan ke-3. Berarti jika Yn berarti untuk nilainya dia yang sama dengan 1 itu bersesuaian dengan nilai turunan ke N kurang 1 ya. Jadi untuk nilai fungsi Yn di titik S0 ini dia sama dengan, jadi ini dia sama dengan nilai turunan pertama Yn di titik S0 ini sama dengan, dan seterusnya sampai pada nilai turunan sebelum turunan ke N kurang 1 itu adalah turunan ke N kurang 2 ya, Yn. Jadi semua nilainya ini dia sama dengan 0. Nah, dimana untuk nilai daripada turunan ke N kurang 1 daripada Yn di titik S0 yang ini dia bersesuaian dengan 1 ya. Jadi kita buat pola yang seperti ini mulai dari Y1 sampai Yn. Jadi sebelum kita lanjut, kita jelaskan kembali. Jadi penyelesaian ini mengenai eksistensinya itu sudah dijamin berdasarkan teorema 1, di mana untuk Y1 mulai dari Y1 sampai turunan ke N kurang 1 di titik S0 yang bernilai 1 itu untuk nilai fungsi Y1 saja, turunan-turunannya dia 0, jadi berurutan ya. Nah, untuk Y2 yang bernilai 1 itu turunan pertama, untuk Y3 turunan kedua yang sama dengan 1, selain itu dia 0 turunan sampai pada Yn. Untuk Yn itu dia bersesuaian sampai di sini, bahwa yang sama dengan 1 itu dia bersesuaian dengan turunan ke N kurang 1 dari Yn di titik S0 ya. Jadi kita kita buat kondisi seperti ini untuk Y1, Y2 sampai Yn. Nah, selanjutnya penyelesaian Y1, Y2 sampai N inilah yang akan kita jadikan sebagai penyelesaian yang bebas linear pada penyelesaian yang bebas linear pada interval I ya. Jadi Y1, Y2 sampai Yn inilah yang kita maksud sebagai N penyelesaian bebas linear pada interval I ya. Jadi selanjutnya kita akan menunjukkan bahwa Y1, Y2 sampai Yn ini merupakan penyelesaian yang bebas linear. Jadi di sini dia sudah merupakan penyelesaian ya. Selanjutnya kita tunjukkan bahwa ini bebas linear pada interval I. Jadi kita lanjut, kita buktikan bahwa Y1 sampai Yn itu dia bebas linear dengan menggunakan definisi bebas linear ya. Jadi untuk menunjukkan, pertama kita misalkan, bahwa kita buat dulu kombinasi linear dari Kn penyelesaiannya itu ya. Jadi C1 Y1X ditambah dengan C2 Y2X ditambah dengan, dan seterusnya sampai pada Cn dikali dengan Ynx. Ini kita misalkan, ini kombinasi linearnya ya, ini kita misalkan dia sama dengan 0 untuk setiap X elemen I. Jadi ingat, selanjutnya kita akan menunjukkan bahwa Y1 sampai Yn itu bebas linear pada interval I. Jadi untuk menunjukkan itu dengan menggunakan definisi bebas linear, pertama-tama ini yang kita misalkan bahwa kombinasi linear dari Kn fungsi itu, jadi ini kombinasi linearnya ya, dia berbentuk seperti ini yang kita sebut sebagai kombinasi linear dari Y1, Y2 sampai Yn. Kita misalkan bahwa nilainya dia sama dengan 0 untuk setiap X elemen I. Nah, selanjutnya kita akan menunjukkan bahwa nilai C1, C2, C3, C4 sampai Cn itu sama dengan 0 ya. Nah, selanjutnya kita tentukan nilai-nilai dari ini di titik S0, mulai dari nilai ini sampai nilai turunan ke N kurang satunya ya. Jadi kita tuliskan dulu untuk S0 elemen I ya, maka
Jadi ini berlaku untuk setiap X elemen I ya. Jadi untuk X0 elemen I kita substitusi ke sini. Jadi pada persamaan ini kita substitusi X sama dengan X0. Jadi kita peroleh C1 Y1 X0 ditambah dengan C2 Y2 X0 ditambah dan seterusnya sampai pada Cn dikali dengan nilai Yn di titik X0. Ini dia sama dengan, karena persamaan ini berlaku untuk setiap X elemen I, di mana X0 itu elemen I, berarti ini dia nilainya dia sama dengan 0 berdasarkan bentuk ini ya. Nah, selanjutnya kita substitusi nilai Y1, Y2 sampai Yn di titik X0. Nah, perhatikan pada bagian ini untuk nilai fungsi di titik X0 ya. Untuk nilai fungsi di titik X0 itu hanya Y1 yang nilainya 1, Y2, Y3 sampai Yn. Jadi Y2, Y3 sampai Yn itu semuanya dia sama dengan 0. Hanya Y1 yang nilainya di titik S0 dia sama dengan 1. Y2, Y3 sampai N itu nilainya di titik X0 itu semuanya dia sama dengan 0. Jadi nilai-nilai itu yang kita substitusi ke sini. Berarti kita peroleh dari situ, kita peroleh bahwa C1 jadi ini dia nilainya adalah 1. Kemudian ditambah ini juga C2, kita substitusi dia nilainya adalah 0, ditambah dan seterusnya sampai pada suku yang terakhir Cn dikali dengan nilai Yn di titik S0, dia juga nilainya sama dengan 0 ya. Jadi ini sama dengan 0 ya. Jadi untuk nilai fungsi ini mulai dari Y1 sampai Yn, perhatikan bentuk yang pertama ini. Dari bentuk ini itu hanya Y1 yang nilainya di titik S0 dia sama dengan 1. Y2 sampai Yn semua nilainya dia sama dengan 0. Berarti kita peroleh ini. Nah, dari sini kita memperoleh bahwa nilai C1 dia sama dengan 0 ya. Jadi dari persamaan yang pertama kita peroleh bahwa C1 sama dengan 0. Nah, selanjutnya bentuk ini kita turunkan lagi sebagai, jadi kita turunkan untuk turunan pertamanya ya. Ya, di mana X-nya itu kita substitusi X sama dengan X dia X0 ya. Jadi kita substitusi X sama dengan X0 dari turunan pertama dari bentuk ini. Jadi sebagai turunan pertama dari bentuk ini dia adalah C1 Y, turunan pertama Y1 di titik X0, jadi X nya kita ganti dengan X0, kemudian ditambah dengan C2 dikali dengan turunan pertama Y2 di titik S0. Jika kita tuliskan suku berikutnya berarti C3 ya, ini dikali dengan turunan pertama Y3 di titik X0 ini dan seterusnya sampai pada Cn dikali dengan turunan pertama Yn di titik S0 ini juga dia sama dengan 0. Jadi jika masing-masing ruas ini kita turunkan, maka ini dia turunannya dia sama dengan ini. Ruas kanan jika diturunkan dia tetap sama dengan 0. Jadi kita peroleh persamaan ini. Nah, selanjutnya kita substitusi lagi nilai turunan pertama Y1 sampai Yn di titik X0. Nah, lihat di atas untuk turunan pertama itu ya, dari bentuk ini, dari kondisi ini, untuk turunan pertama itu hanya Y2 yang nilainya 1. Jadi untuk turunan pertama hanya Y2 yang nilainya 1. Untuk Y1, Y3 sampai N itu dia nilainya sama dengan 0 ya. Jadi hanya Y2 yang bernilai 1 sebagai nilai turunan pertamanya di titik S0. Berarti dari dari nilai-nilai itu kita substitusi ke sini, maka pada bagian ini dia menjadi C1 ini dia nilainya adalah 0. Jadi hanya Y2 saja yang nilai turunan pertamanya di titik S0 dia sama dengan 1. Untuk turunan pertama fungsi yang lain dia adalah 0. Berarti di sini C3 dikali 0 ditambah dan seterusnya sampai pada Cn dikali dengan 0. Nah, ini kita peroleh dia sama dengan 0. Nah, dari sini berarti pada bagian ini yang tersisa hanya suku C2 dikali 1. Berarti kita peroleh bahwa C2 sama dengan 0 ya. Jadi untuk turunan pertama, dari turunan pertama kita peroleh C2 sama dengan 0. Dari nilai fungsi kita peroleh C1 sama dengan 0. Dari turunan pertama kita peroleh C2 sama dengan 0. Jadi nanti jika kita teruskan ini untuk turunan kedua nanti kita peroleh bahwa C3 sama dengan 0. Jadi itu kita kita teruskan dan seterusnya sampai pada turunan Kn kurang 1 dari bentuk ini. Jadi sampai turunan Kn kurang 1 ya. Jadi turunan Kn kurang 1 Y1 di titik S0
ditambah ini dan seterusnya sampai pada misalkan kita tuliskan suku sebelum ini yaitu Cn kurang 1 ya. Jadi Cn kurang 1 dikali dengan turunan Kn kurang 1 dari fungsi n kurang 1 di titik x0 ditambah dengan suku yang terakhir adalah Cn, dia dikali dengan turunan Kn kurang 1 dari n di titik x0 ini juga dia sama dengan 0 ya. Jadi bentuk ini kita turunkan sampai pada turunan Kn kurang 1. Jadi untuk bentuk turunan Kn kurang 1 ini ya, dimana dia juga sama dengan 0. Jadi karena masing-masing ROS kita turunkan ya, jadi ini kita turunkan sampai turunan Kn kurang 1, berarti kita peroleh ini dimana turunannya di titik S0. ROS kanan juga kita turunkan sampai turunan Kn kurang 1, dia tetap sama dengan 0. Nah selanjutnya dari sini untuk turunan Kn kurang 1, jadi kembali ke atas, untuk nilai turunan Kn kurang 1 hanya fungsi n kurang hanya fungsi n yang nilai turunan Kn kurang 1 di titik x0 dia sama dengan 1. Fungsi yang lain itu nilai turunan Kn kurang 1-nya ya, itu semuanya sama dengan 0. Jadi dari nilai-nilai itu kita substitusi ke sini, maka kita peroleh bahwa pada bagian ini ya, bahwa C1 dikali ini dia nilainya adalah 0 ditambah begitupun untuk C2 ya, nanti dia juga jadi jika dituliskan berarti C2 di sini juga dikali 0 sebagai nilai daripada turunan Kn kurang 1 Y2, jadi C2 berarti Y2 di titik S0 ini dan seterusnya sampai pada bagian ini, berarti di sana adalah Cn dikurang 1, ini juga nilainya adalah 0. Jadi hanya nilai turunan Kn kurang 1 Yn di titik x0 yang nilainya sama dengan 1. Untuk fungsi yang lain itu nilai turunan Kn kurang 1-nya dia di titik x0 dia semuanya sama dengan 0. Nah dari sini kita peroleh bahwa Cn sama dengan 1 ya. Jadi berurutan kita peroleh nilai C1, C2, C3, C4 sampai Cn dia sama dengan 0 ya. Jadi untuk Cn itu dia sama dengan 0. Jadi di sini kita sudah memperoleh bahwa C1, C2 sampai Cn itu dia nilainya sama dengan 0 ya. Jadi kita tuliskan hasil itu diperoleh. Jadi diperoleh bahwa ternyata C1 itu sama dengan C2 itu sama dengan dan seterusnya sampai pada Cn. Ini semuanya kita peroleh dia sama dengan 0 ya. Jadi dari apa yang kita misalkan ini, di mana ini menyatakan kombinasi linear daripada Y1, Y2 sampai N. Jika kita memisalkan bahwa bentuk ini dia sama dengan 0 untuk setiap X elemen ini, ternyata konstanta C1, C2 sampai Cn itu dia nilainya sama dengan 0 ya. Nah, selanjutnya dari apa yang kita peroleh bagian yang terakhir ini, maka berdasarkan definisi daripada bebas linear dapat dikatakan bahwa, jadi bisa kita tuliskan bahwa hasil di atas ya, hasil di atas menunjukkan bahwa Y1, Y2 ya dan seterusnya sampai N itu menunjukkan bahwa Y1, Y2 sampai N itu bebas linear ya, bebas linear pada interval I ya. Jadi karena kita sudah menunjukkan bahwa C1 sama dengan C2 sampai Cn sama dengan 0, itu dapat dikatakan bahwa Y1, Y2 sampai N itu merupakan N fungsi yang bebas linear pada interval I ya. Jadi bisa jadi di sini kita sudah buktikan ya bahwa persamaan diferensial Lie sama dengan 0 itu selalu memiliki penyelesaian ya. Jadi kita simpulkan untuk bagian pembuktian teorema yang keempat ini, jadi sebagai kesimpulan, jadi persamaan diferensial Lie sama dengan 0 selalu memiliki N penyelesaian ya, jadi selalu memiliki N penyelesaian bebas linear.
bebas linear pada interval I. Oke, jadi sebagai kesimpulan dari teorema bahwa jadi persamaan diferensial Elias sama dengan 0 yang merupakan persamaan diferensial linear homogen ordern koefisien variabel itu selalu memiliki n penyelesaian bebas linear pada interval I, ya. Jadi yang kita maksud sebagai yang kita peroleh sebagai penyelesaian bebas linear pada teorema yang keempat ini adalah penyelesaian Y1, Y2 sampai Yn, ya, di mana Kn penyelesaian ini dia memenuhi kondisi yang seperti ini. Ya, jadikan penyelesaian itu yaitu Y1, Y2 sampai N dalam pembuktian teorema yang keempat ini dia memenuhi kondisi ini. Bahwa untuk nilai fungsi Y1 sampai Yn di titik S0 hanya Y1 yang nilainya sama dengan 1, yang lain dia adalah sama dengan 0. Untuk turunan pertama hanya Y2 yang nilainya di titik S0 sama dengan 1. Untuk turunan pertama fungsi yang lain di titik S0 dia sama dengan 0. Jadi polanya seperti itu. Untuk turunan kedua nanti hanya Y3 yang nilainya hanya Y3 yang nilai turunan keduanya di titik X0 sama dengan 1. Untuk turunan kedua fungsi yang lain dia sama dengan 0. Jadi polanya seperti itu sampai pada turunan Kn kurang 1. Pada turunan Kn kurang 1 di titik X0 itu hanya fungsi Yn yang nilai turunan Kn kurang 1 di titik S0 dia sama dengan 1. Untuk fungsi Y1 sampai fungsi sebelum ini yaitu Yn kurang 2 Yn kurang 1 ya. Jadi Yn berarti fungsi sebelumnya adalah fungsi Yn kurang 1. Itu semua fungsi itu nilai turunan Kn kurang 1 di titik S0 dia sama dengan 0, ya. Jadi kondisi seperti itu yang kita maksud untuk penyelesaian Y1, Y2 sampai Yn. Sehingga dengan kondisi yang seperti itu kita dapat menunjukkan bahwa Y1, Y2 sampai N itu merupakan N penyelesaian dari persamaan diferensial linear Elias sama dengan 0 dan bebas linear pada interval I. Oke, jadi ini untuk teorema yang keempat beserta dengan buktinya, ya. Jadi beserta dengan buktinya. Jadi ingat untuk Y1, Y2 sampai N ini dia memenuhi kondisi seperti ini. Karena nanti untuk teorema berikutnya yaitu teorema yang kelima, Y1, Yn, Y1, Y2 sampai N ini sebagai N penyelesaian yang bebas linear yang memenuhi kondisi seperti ini itu akan kita gunakan dalam pembuktian teorema yang kelima, ya. Jadi selanjutnya kita bahas untuk teorema yang kelima. Jadi kita bersihkan kembali lagi ini. Kita lanjut pada teorema yang kelima. Oke. Nah, selanjutnya kita bahas untuk teorema yang kelima. Jadi sebelum kita tuliskan teorema yang kelima, kita tuliskan kembali N penyelesaian yang bebas linear yang kita peroleh pada teorema yang keempat sebelumnya, ya, yaitu jadi sebagai catatan kita untuk teorema yang kelima ini bahwa jadi catat bahwa Y1 jadi Y1, Y2, ya. Jadi catat bahwa Y1, Y2 sampai Yn adalah N penyelesaian. Jadi N penyelesaian dari persamaan diferensial Ly sama dengan 0, ya. Yang memenuhi jadi kita tuliskan kembali Kn penyelesaian dari persamaan diferensial Ly sama dengan 0, ya, yang kita tuliskan dalam pembuktian teorema yang keempat, ya. Jadi yang memenuhi kondisi bahwa pada pembuktian teorema yang keempat bahwa untuk nilai fungsi di titik X0 hanya Y1 yang nilainya sama dengan 1. Untuk fungsi yang lain yaitu Y2 di titik S0 nilainya dia sama dengan fungsi Y3 di titik S0 ini dia sama dengan sampai pada fungsi Yn di titik S0 itu dia sama dengan 0, ya. Jadi pada pembuktian teorema yang keempat sebelumnya kita memperoleh kondisi seperti ini bahwa untuk nilai fungsi itu hanya Y1 yang nilainya di titik 0 sama dengan 1. Untuk Y2 sampai N itu dia nilainya 0 untuk di titik S0, ya. Nah, untuk turunan pertama
hanya Y2 yang nilainya sama dengan 1. Jadi jika kita tuliskan Y1 ya, jadi untuk turunan pertama itu hanya Y2 yang nilainya di titik S0, turunan pertamanya dia sama dengan 1. Untuk turunan pertama fungsi yang lain dia sama dengan 0. Jadi turunan pertama Y1 di titik S0 dia sama dengan turunan pertama Y3 di titik S0, ini sama dengan, dan seterusnya sampai pada turunan pertama Yn di titik S0 ini dia sama dengan 0 ya. Jadi ini untuk turunan pertama. Nah, selanjutnya untuk turunan kedua dari pembuktian teorema yang keempat, yaitu hanya Y3 yang nilai turunan keduanya di titik S0 dia yang sama dengan 1. Untuk turunan kedua fungsi yang lain yaitu Y1 di titik S0, kemudian turunan kedua Y2 di titik S0 ya. Ini dan turunan kedua Y4 di titik S0 ya, ini sama dengan, dan seterusnya sampai pada fungsi turunan kedua daripada Yn di titik S0 ini dia sama dengan 0 ya. Jadi untuk turunan kedua hanya Y3 yang nilainya di titik S0, turunan keduanya dia sama dengan 1. Untuk turunan kedua fungsi yang lain dia sama dengan 0. Jadi ini dan seterusnya. Nah, untuk turunan ke N kurang 1 ya, di titik S0 itu hanya Yn yang nilai turunan N kurang 1 di titik S0 dia sama dengan 1. Untuk fungsi yang lain nilai turunan N kurang 1 mulai dari Y1 ya sampai pada, dan seterusnya saja ya, sampai pada fungsi sebelum Yn yaitu Yn kurang 1 ya. Jadi turunan N kurang 1 untuk fungsi Yn kurang 1 di titik X0 dia sama dengan 0 ya. Jadi kondisinya kita tuliskan seperti ini. Jadi untuk nilai fungsi itu hanya Y1 yang nilainya sama dengan 1 di titik S0. Untuk turunan pertama hanya Y2, turunan ketiga turunan kedua hanya Y3 yang nilainya 1, yang lain dia sama dengan 0. Jadi polanya seperti itu sampai pada turunan ke N, yaitu hanya fungsi Yn yang nilai turunan ke N kurang 1 di titik S0 dia sama dengan 1. Untuk turunan ke N fungsi yang lain yaitu Y1 sampai Yn kurang 1, nilai turunan ke N kurang 1 di titik S0 dia sama dengan 0 ya. Jadi kondisi seperti ini yang kita yang dipenuhi pada pembuktian teorema yang keempat. Nah, selanjutnya Y1, Y2 sampai Yn ini kita akan libatkan pada teorema yang kelima. Jadi kita tuliskan, kita bisa menuliskan untuk teorema yang kelima ya. Jadi sebagai teorema yang kelima, jadi untuk teorema yang kelima kita tuliskan terlebih dahulu bahwa setiap penyelesaian G ya, setiap penyelesaian G dari persamaan diferensial Ly sama dengan 0. Jadi G ini merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial ini. Ya, jadi di sini perhatikan keterangannya, dia memiliki kata setiap ya. Jadi setiap penyelesaian G dari persamaan diferensial Ly sama dengan 0 dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear ya. Jadi dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari Y1, Y2 dan seterusnya sampai pada Yn. Jadi ini untuk teorema yang kelima, bahwa setiap penyelesaian dari persamaan diferensial Ly sama dengan 0, dalam hal ini kita misalkan dia adalah G, maka G ini dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari Y1, Y2 sampai Yn. Jadi Y1, Y2 sampai Yn itu yang kita maksud adalah ini, di mana Y1, Y2 sampai Yn ini dia memenuhi kondisi ini. Jadi dalam teorema yang keempat itu bahwa Y1, Y2 sampai Yn ini yang merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial Ly sama dengan 0 yang memenuhi kondisi seperti ini, itu kita sudah kita buktikan bahwa penyelesaian ini itu bebas linear ya pada interval I. Nah, sekarang kita untuk teorema yang kelima kita akan membuktikan bahwa
setiap penyelesaian dari persamaan diferensial LY sama dengan 0. Misalkan adalah G, maka G ini itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari N penyelesaian ini, yang merupakan N penyelesaian yang bebas linear dari persamaan diferensial LY sama dengan 0 ya. Jadi coba kita buktikan untuk teorema yang kelima ini ya. Jadi kita buktikan untuk teorema yang kelima ya. Kita geser dulu sini. Oke. Nah, selanjutnya kita buktikan ini. Pertama kita jadi pada bagian catatan sebelumnya itu kita memiliki sebuah titik pada interval I, yaitu titik S0 ya. Jadi nanti S0 ini yang kita gunakan untuk mengawali pembuktian teorema yang kelima ya. Jadi misalkan C1, C2 dan seterusnya sampai Cn. Ini adalah suatu ya. Jadi adalah suatu konstanta real. Adalah suatu konstanta real sehingga berlaku. Jadi misalkan C1, C2 sampai Cn ini adalah suatu konstanta real sehingga berlaku bahwa nilai fungsi G di titik S0 dia sama dengan C1, kemudian nilai turunan pertama fungsi G di titik S0 dia sama dengan C2. Jadi ini dan seterusnya sampai pada nilai turunan ke N kurang 1 fungsi G di titik S0 dia sama dengan Cn ya. Jadi dalam hal ini tuh C1, C2 dengan Cn itu kita misalkan dia ini konstanta ini yang sebanyak N ini, itu kita misalkan dia merupakan nilai fungsi G di titik S0 beserta dengan turunan-turunannya. Jadi C1 itu sebagai nilai fungsi G di titik S0, C2 sebagai nilai turunan pertama fungsi G di titik S0, C3 nanti itu sebagai nilai turunan kedua. Jadi ini berurutan ya, turunan pertama bersesuaian dengan C2. Turunan kedua bersesuaian dengan turunan ketiga C3. Turunan keempat bersesuaian dengan C4. C5 ya, C5. Jadi turunan pertama C2, turunan kedua C3, turunan keempat C5. Berarti untuk turunan ke N kurang 1 dia bersesuaian dengan Cn. Ya, jadi antara N kurang 1 yang menyatakan turunan ini dengan Cn ini sebagai indeks daripada C itu dia selisih ini kita tambah 1 dapat indeks daripada C. Ya, jadi ini turunan pertama 1 ditambah 2 berarti bersesuaian dengan C2. Turunan kedua nanti 2 tambah 1 3 berarti dia nilainya bersesuaian dengan C3. Jadi kita misalkan dia seperti ini. Ya, jadi C1, C2 sampai Cn itu dia merupakan nilai fungsi G di titik S0 sampai nilai turunan-turunannya dan sampai pada turunan Kn kurang 1 di titik S0 ya. Jadi ini berurutan C1, C2, C3 sampai Cn. Nah, sekarang berikutnya kita memisalkan satu penyelesaian baru ya. Jadi kita misalkan satu penyelesaian baru yang merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial LY sama dengan 0 ya. Jadi selanjutnya kita definisikan ya. Selanjutnya didefinisikan fungsi f ya pada interval I. Selanjutnya didefinisikan fungsi f pada interval I, yaitu jadi kita definisikan fungsi f pada interval I yaitu fx. Jadi fx dia sama dengan C1 dikali dengan Y1x ditambah dengan C2 dikali dengan Y2x ditambah dan seterusnya sampai pada Cn dikali dengan Ynx. Ini berlaku untuk setiap x elemen ini ya. Jadi kita misalkan fungsi f ini sebagai kombinasi linear daripada Y1, Y2 sampai N. Jadi ini merupakan bentuk kombinasi linear ya. Jadi dari Y1, Y2 sampai N.
di mana C1, C2 sampai Cn itu adalah konstanta yang ini, yang memenuhi kondisi ini. Ya, nah selanjutnya dari fungsi f ini yang kita definisikan sebagai kombinasi linear daripada Y1 sampai Yn. Ya, selanjutnya kita akan menentukan nilai fungsi f di titik x0 beserta nilai turunan-turunannya sampai pada turunan ke n kurang 1 di titik x0. Ya, jadi diperoleh pertama kita tentukan nilai fungsi f di titik x0, ya. Jadi f(x0) dia sama dengan, berarti di sini x sama dengan x0 kita substitusi ke sini. Berarti untuk ruas kanan dia adalah C1 Y1, nilai Y1 di titik x0 ditambah dengan C2 nilai Y2 di titik x0 ditambah dan seterusnya sampai pada Cn nilai Yn di titik x0. Oke, sekarang kita tentukan hasil dari bentuk ini. Nah, kembali pada catatan kita sebelumnya bahwa jadi ini menyatakan nilai fungsi, ya. Nilai fungsi Y1, Y2 sampai Yn di titik x0. Nah, untuk nilai fungsi, ya, untuk nilai fungsi Y1 sampai Yn di titik x0 itu hanya Y1 yang nilainya sama dengan 1, Y2 sampai Yn dia semua nilainya 0. Nah, dengan mensubstitusi nilai-nilai ini pada bentuk yang terakhir, ya, di sini, maka kita peroleh bahwa bentuk ini dia sama dengan C1 dikali 1, ya, kemudian ditambah dengan C2 dikali ini Y2 x0 sampai Yn x0 dia sama dengan 0, berarti C2 dikali 0 ditambah dan seterusnya sampai pada Cn dikali dengan 0. Ya, jadi hanya Y1 yang nilainya di titik x0 dia sama dengan 1. Untuk Y2 sampai Yn itu dia sama dengan 0. Ya, nah dari sini kita peroleh bahwa C1 kali 1 dia sama dengan C1. Ya, yang untuk suku-suku yang lain itu dia 0. Jadi kita peroleh bahwa nilai daripada fungsi f di titik x0 dia sama dengan C1. Nah, selanjutnya kita tentukan lagi nilai turunan pertama fungsi f di titik x0. Berarti turunan pertama, ya, berarti bentuk ini kita turunkan satu persatu sebagai turunan pertamanya di titik x0. Berarti C1 dikali turunan pertama Y1 di titik x0. Kemudian ditambah C2 dikali turunan pertama Y2 di titik S0 ditambah jika kita tuliskan untuk suku berikutnya berarti C3, ya, dikali dengan turunan pertama Y3 di titik S0. Lalu ini ditambah dan seterusnya sampai pada suku yang terakhir, berarti ya Cn dikali dengan turunan pertama Yn di titik S0. Nah, ini dia sama dengan, nah perhatikan untuk turunan pertama, kita lihat kembali catatan kita. Untuk turunan pertama dari Y1 sampai Yn, ya, hanya Y2, hanya turunan pertama Y2 di titik S0 sama dengan 1. Untuk turunan pertama Y1, Y3 sampai Yn, turunan pertamanya di titik S0 itu dia sama dengan 0. Jadi hanya Y2 yang nilai turunan pertamanya di titik S0 dia sama dengan 1. Nah, nilai itu kita substitusi pada bagian turunan pertama daripada fungsi f di titik S0. Berarti pada bagian ini jadi hanya ini yang nilainya 1, ya. Hanya turunan pertama Y2 di titik S0 sama dengan 1. Untuk turunan pertama Y1, Y3 sampai Yn di titik S0 dia sama dengan 0. Berarti kita peroleh C1 di sini dia nilainya 0, ditambah di sini juga C2, di sini kita substitusi maka dia sama dengan C2 kali 1, ya. Jadi hanya turunan pertama Y2 di titik S0 dia sama dengan 1. Untuk yang lain dia sama dengan 0. Jadi di sini C3 dikali 0 ditambah dan seterusnya sampai pada kita tuliskan untuk suku berikutnya yang terakhir, ya, Cn dikali 0. Nah, ini dia sama dengan jadi ini ditambah dengan Cn kali 0 dan seterusnya sampai Cn kali 0. Berarti dari bentuk ini itu yang tersisa hanyalah C2 kali 1, yaitu C2. Jadi kita peroleh bahwa nilai turunan pertama fungsi f di titik S0 dia sama dengan C2. Jadi ini jika kita teruskan, ya, jadi dengan prosedur yang sama itu, jika kita teruskan prosedur ini, jadi dan seterusnya sampai pada nilai turunan ke n, jadi sampai pada nilai turunan ke n fungsi f, ya, nilai turunan ke n kurang 1 fungsi f di titik x0,
maka dia di sini kita peroleh dia sama dengan, jadi untuk turunan ke n kurang 1, fungsi f dia sama dengan, jadi kita tuliskan dulu bentuknya, C1 dikali dengan turunan ke n kurang 1 Y1 di titik X0, ini ditambah, kita tulis dan seterusnya, kemudian dua suku terakhir, suku kedua terakhir yaitu Cn kurang 1 ya. Ini dia bersesuaian dengan fungsi yn kurang 1 sebagai nilai turunan ke n kurang 1 di titik x0 ya. Lalu ditambah, nah suku yang terakhirnya adalah cn dikali dengan turunan ke n kurang 1 dari yn di titik x0. Nah ingat, untuk turunan ke n kurang 1 ya, itu hanya fungsi yn yang nilai turunan ke n kurang 1 di titik x0 dia sama dengan 1. Jadi hanya ini yang sama dengan 1. Untuk fungsi-fungsi yang lain itu nilai turunan ke n kurang 1-nya dia 0. Berarti dari situ kita peroleh C1 dikali 0 ditambah dan seterusnya sampai pada bagian Cn kurang 1. Nah, di sini juga dia nilainya sama dengan 0. Lalu ditambah, nah pada bagian ini dia adalah Cn dikali 1. Ya, nah di sini kita peroleh untuk hasilnya dia adalah, jadi ini semua adalah 0, yang tersisa adalah Cn dikali 1, berarti dia sama dengan Cn. Jadi kita dapat melihat bahwa nilai fungsi f di titik x0 dia sama dengan C1, turunan pertamanya sama dengan C2, turunan keduanya sama dengan C3, turunan ketiganya sama dengan C4, sampai pada nilai turunan ke n kurang 1 di titik x0 dia sama dengan Cn. Ya, jadi hasil ini yang kita peroleh. Selanjutnya kita tunjukkan jadi ini mengenai nilai fungsi f di titik x0 beserta dengan turunan-turunannya sampai turunan ke n kurang 1 ya. Dan berikutnya kita perlihatkan bahwa f ini merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial L sama dengan 0. Berarti kita tentukan nilai daripada operator diferensial L dari fungsi f, yaitu Lf dia sama dengan, kita substitusi f berdasarkan definisi di atas ya, bahwa f itu dia sama dengan kombinasi linear daripada Y1 sampai Yn. Jadi kita tuliskan C1 Y1 ditambah C2 Y2 ditambah dan seterusnya sampai pada Cn Yn ya, sesuai dengan definisi daripada fungsi f. Nah selanjutnya, karena L ini merupakan operator diferensial, sehingga untuk bentuk yang seperti ini, bentuk penjumlahan fungsi seperti ini, di mana setiap fungsi itu dikalikan dengan konstanta C1, C2 sampai Cn, maka untuk nilai daripada operator diferensial L itu untuk fungsi yang seperti ini bisa kita urai menjadi C1 dikali dengan Ly1 ditambah dengan C2 dikali dengan Ly2 lalu ditambah dan seterusnya sampai suku yang terakhir, berarti Cn dikali dengan Lyn ya. Jadi ini berdasarkan sifat daripada operator diferensial. Nah selanjutnya perhatikan, karena Y1, Y2 sampai Yn jadi N ya, merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial Ly sama dengan 0, maka nilai operator diferensial dari Y1, Y2 sampai Yn yaitu Ly1, Ly2 sampai Lyn itu semuanya sama dengan 0. Jadi kita tuliskan C1 ini nilainya sama dengan 0 ditambah C2 ini juga nilainya sama dengan 0. Jadi semua nilai operator diferensial dari Y1 Y2 sampai Yn itu dia semuanya sama dengan 0, karena Y1 Y2 sampai Yn merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial Ly sama dengan 0. Nah dari sini kita peroleh bahwa dia hasilnya adalah sama dengan 0 ya. Jadi kita peroleh bagian yang kedua bahwa nilai operator diferensial f dia sama dengan 0. Itu artinya bahwa f itu merupakan dia juga merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial Ly sama dengan 0, karena Lf sama dengan 0. Berarti f ini merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial Ly sama dengan 0. Jadi kita tuliskan hasil yang kita peroleh ini ya. Jadi kita tuliskan diperoleh bahwa, jadi dari sini berarti bisa dikatakan bahwa diperoleh bahwa f adalah fungsi f itu merupakan penyelesaian
dari persamaan diferensial LY sama dengan 0. Dari sini ya, berarti kita bisa menuliskan bahwa F itu adalah penyelesaian dari persamaan diferensial LY sama dengan 0 yang jadi dan, atau kita tulis saja yang memenuhi kondisi berikut mengenai nilai-nilai fungsi f di titik x0 beserta dengan turunan-turunannya ya. Jadi memenuhi kondisi berikut. Jadi kita peroleh sebelumnya bahwa nilai fx0 di titik x0 dia sama dengan C1. Kemudian nilai turunan pertama fungsi f di titik x0 sama dengan C2. Ini dan seterusnya sampai pada nilai turunan kn kurang 1 fungsi f di titik x0. Ini kita peroleh dia sama dengan Cn ya. Jadi ini yang kita peroleh berdasarkan penyebaran kita pada bagian ini. Ya, jadi fx0 sama dengan C1, nilai turunan pertamanya sama dengan C2, nilai turunan keduanya sama dengan C3 sampai pada nilai turunan Kn kurang 1 di titik x0 dia sama dengan Cn. Jadi bagian ini yang kita tuliskan ya. Nah, sekarang bandingkan penyelesaian F ini dengan penyelesaian G di awal pembuktian, bahwa G itu merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial linear homogen orden koefisien variabel LY sama dengan 0 yang memenuhi kondisi ini, bahwa nilainya di titik x0 sama dengan C1, nilai turunan pertama di titik x0 sama dengan C2, nilai turunan kedua di titik x0 sama dengan C3 sampai pada nilai turunan Kn kurang 1 di titik x0 dia sama dengan Cn. Nah, kondisi ini itu sama dengan kondisi yang dipenuhi oleh fungsi f ya. Jadi selanjutnya kita akan menggunakan teorema keempat. Ya, bukan. Jadi kita akan menggunakan teorema yang ketiga mengenai ketunggalan penyelesaian. Ya, jadi selanjutnya kita gunakan teorema yang ketiga mengenai ketunggalan penyelesaian dari persamaan diferensial LY sama dengan 0 ya, yang memenuhi kondisi yang diberikan. Ya, jadi ingat bahwa F ini merupakan kombinasi linear dari C1 sampai dari C1 sampai N. Ya, jadi kita tuliskan bahwa berdasarkan teorema, jadi berdasarkan teorema 3, di mana teorema 3 itu mengenai ketunggalan ya. Teorema 3 itu mengenai ketunggalan penyelesaian. Jadi kita tuliskan mengenai teorema yang ketiga, yaitu dia mengenai ketunggalan penyelesaian. Maka dapat disimpulkan bahwa fungsi G itu dia sama dengan fungsi F. Ya, jadi sebelum kita lanjut, Pak, perhatikan bahwa fungsi G ini merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial LY sama dengan 0, di mana nilainya di titik x0 sama dengan C1, nilai turunan pertamanya di titik x0 juga sama dengan 2, sampai pada nilai turunan Kn kurang 1 di titik x0 juga sama dengan Cn. Artinya fungsi G dengan fungsi F ini dia memenuhi kondisi yang sama. Ya, sehingga berdasarkan teorema yang ketiga mengenai ketunggalan penyelesaian, maka fungsi G dengan fungsi F itu merupakan dua fungsi yang sama, yaitu G sama dengan F. Karena berdasarkan teorema yang ketiga bahwa hanya ada satu penyelesaian dari persamaan diferensial LY sama dengan 0 yang memenuhi kondisi seperti ini. Ya, jadi untuk fungsi G dengan fungsi F yang memenuhi kondisi yang sama ini, maka dikatakan berdasarkan teorema yang ketiga, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi G itu dia sama dengan fungsi F. Nah, selanjutnya di sini kita sudah peroleh bahwa fungsi G sama dengan fungsi F, atau kita dapat menuliskan jadi atau G itu dia sama dengan, sesuai dengan definisi daripada fungsi F, bahwa fungsi F itu dia merupakan kombinasi linear daripada Y1, Y2 sampai N. Jadi untuk fungsi G, karena dia sama dengan F, di mana F sama dengan ini, berarti fungsi G bisa ditulis dia sama dengan kombinasi linear dari Y1, jadi C1 Y1 ditambah
C2Y2 ditambah dan seterusnya sampai pada Cn, Yn ya. Jadi G sama dengan F itu sama saja jika kita tuliskan seperti ini. Karena F itu didefinisikan dia sebagai kombinasi linear dari Y1, Y2 sampai Yn. Ini merupakan bentuk kombinasi linear ya dari fungsi Y1, Y2 sampai Yn. Jadi di sini kita sudah membuktikan untuk teorema, atau kita tuliskan dulu kesimpulannya ya. Jadi sebagai kesimpulan dari pembuktian ini, jadi ya G sebagai penyelesaian, atau kita sesuaikan saja dengan kesimpulan pada teorema yang kelima ini. Jadi setiap penyelesaian G dari persamaan diferensial Ly sama dengan 0 ya, itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear ya, dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari Y1, Y2 dan seterusnya sampai pada Yn ya. Jadi Y1, Y2 sampai Yn ini kombinasi linear pada interval I. Oke, jadi ini sudah kita buktikan untuk teorema yang kelima ya, bahwa setiap penyelesaian itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear daripada Y1, Y2 sampai Yn, di mana penyelesaian Y1, Y2 sampai Yn itu merupakan penyelesaian yang memenuhi kondisi seperti ini, ya. Dan ingat bahwa untuk penyelesaian yang memenuhi kondisi seperti ini, maka penyelesaian itu yaitu Y1, Y2 sampai Yn itu merupakan N penyelesaian yang bebas linear ya. Jadi itu yang kita tunjukkan pada pembuktian teorema yang keempat sebelumnya ya. Jadi sudah terbukti untuk teorema yang kelima bahwa setiap penyelesaian dari fungsi G, setiap penyelesaian G dari persamaan diferensial Ly sama dengan 0 itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari penyelesaian Y1, Y2 sampai Yn ya. Jadi itu untuk teorema yang kelima. Nah, selanjutnya untuk bagian yang kedua ini kita akan bahas satu contoh yang terkait dengan teorema-teorema yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Jadi selanjutnya kita bahas satu contoh untuk bagian yang kedua ini mengenai persamaan diferensial linear homogen ordn koefisien variabel. Jadi kita bersihkan lagi kita bersihkan lagi ini ya.